Puji nama Yesus, Tuhan Juru Selamatmu. Angkat Dia Juru Selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami agar kami dapat memahami dan mengerti akan maksud firman Tuhan pada saat ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 27 April 2023, Yesus layak. Dalam Wahyu 5 ayat 1-3, sekali lagi kita melihat sebuah tahta, sebuah gulungan diperkenalkan ditulis di kedua sisi. Dimeterai dengan meterai ilahi, dan tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang dapat membuka gulungan itu. Makhluk surgawi gemetar, ini masalah serius. Tidak ada makhluk malaikat yang dapat mewakili umat manusia dalam penghakiman terakhir di bumi. Yohanes menangis karena tidak ada yang bisa membuka gulungan itu. Kemudian salah satu tua-tua, salah satu dari mereka yang ditebus dari bumi, mengucapkan kata-kata yang menguatkan hati Yohanes. Yesus, anak domba Allah, layak untuk membuka gulungan itu. Yohanes melihat jawaban akhir untuk masalah dosa dalam Wahyu 5 ayat 5. Di sini, nabi yang sudah tua itu melihat satu-satunya cara bagi siapapun agar dapat melewati penghakiman terakhir di atas tahta Allah. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta seekor anak domba seperti telah disembelih. Terdapat dalam Wahyu 5 ayat 5-6. Bacalah Wahyu 5 ayat 8-12. Dalam ayat 8 mengatakan, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk, dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk yang tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ayat 12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Bagaimanakah seluruh surga menanggapi pengumuman bahwa Yesus layak untuk membuka gulungan penghakiman dan menebus kita? Yesus anak domba Allah yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan seluruh manusia, mengambil gulungan penghakiman dan membukanya. Seluruh surga meluap dalam pujian yang meriah. Kemenangannya atas pencobaan iblis, kematiannya di salib Golgota, kebangkitannya, pelayanan imam besarnya, memberikan keselamatan bagi semua orang yang memilih dengan iman untuk menanggapi kasih karunia-Nya. Penghakiman adalah kabar baik yang luar biasa bagi umat Allah. Ini berbicara tentang akhir dari pemerintahan dosa dan pembebasan umat Allah. Adakah yang bisa lebih menggembirakan? Yesus membela kita dalam penghakiman.
Kehidupan kebenarannya yang sempurna meliputi kita. Kebenarannya bekerja di dalam kita untuk membuat kita baru. Kasih karunia-Nya mengampuni kita, mengubah kita, dan memberdayakan kita untuk menjalani kehidupan yang saleh. Kita tidak perlu takut. Yesus membela kita dalam penghakiman, dan kuasa kejahatan dikalahkan. Penghakiman dijatuhkan dalam kebaikan umat Allah. Terdapat di dalam Daniel 7 ayat 22. Tujuan dari penghakiman bukanlah untuk mengetahui seberapa buruk kita, tetapi untuk mengungkapkan betapa baiknya Tuhan. Sekali lagi, pikirkan harapan besar yang kita miliki dalam penghakiman. Yesus sebagai pengganti kita, mengapa hanya itu harapan kita satu-satunya? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya firman ini Tuhan menguatkan hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan maksud Tuhan dalam pelajaran ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami, dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin.